Salam Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih. Dari Gereja Santo Paskalis kami hadir lagi di ruang dengar saudara dan saudari dalam refleksi renungan Sabda Saban Hari. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Mari saudara dan saudari kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti yang kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka telah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala sesuatu yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu Paskah yang ke-7 ini disebut juga hari Minggu Panggilan Sedunia. Dan tahun 2020 ini adalah hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-54. Dalam pesannya, Paus Fransiskus membingkai hari Minggu Panggilan Sedunia ini dengan tema hidup menjadi cerita, dengan dasar biblis, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Dari Keluaran bab 10 ayat 2. Nah, Paus Fransiskus memberikan pesan yang luar biasa mendalam pada tema cerita, karena saya membacakan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Supaya tidak tersesat, kita perlu menghirup kebenaran dari cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang membangun, bukan yang menghancurkan, cerita yang membantu untuk menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama, cerita yang mampu memandang dunia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan penuh kelembutan, dan yang bisa menceritakan bahwa kita adalah bagian dari sebuah permadani yang hidup dan saling berhubungan. Sebuah cerita yang dapat mengungkapkan jalinan benang yang menghubungkan kita satu sama lain. Pesan Papa Paus Fransiskus ini sangat mendalam bila kita tempatkan dalam situasi
kemajuan dan kecanggihan teknologi alat komunikasi yang berkembang begitu pesat dan cepat. Ada hal positif bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini, ruang batas itu kemudian terlampaui. Kita bisa saling berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dia berada. Kita bisa berbagi kisah. Tetapi saudara dan saudari, ada kelemahan yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, dan saya yakin kita semua tahu itu, bahwa komunikasi personal antar pribadi satu sama lain lalu kemudian menjadi terganggu karena majunya pesatnya perkembangan alat komunikasi saudara dan saudari yang terkasih. Selain itu saudara dan saudari, kemajuan dunia komunikasi yang serba cepat ini lalu kemudian memecah belah juga relasi antar sesama saudara. Ada banyak yang salah memanfaatkan media ini untuk ujaran kebencian, untuk hoax, penuh kebohongan dan kepalsuan, framing media yang menghancurkan dan memecah belah antar pribadi saudara dan saudari. Maka Paus mengatakan butuh keberanian untuk menolak segala kesesatan dan kebohongan yang terjadi. Butuh kesabaran dan juga penegasan rohani dari kita, supaya lalu kemudian kita bisa melakukan discernment yang baik, sehingga kisah yang kita ceritakan kepada orang lain adalah kisah yang membangun, kisah yang mempersekutukan, kisah yang merukunkan, bukan sebaliknya kisah yang meruntuhkan persaudaraan kita dengan sesama saudara kita. Keberanian untuk menenun kisah yang baik sambil berjuang untuk menolak segala cerita yang jahat, segala cerita yang penuh dengan kebohongan, segala cerita yang penuh dengan kepalsuan, sambil berusaha saudara dan saudari supaya kita membawa kisah hidup yang tadi saya katakan membawa rahmat, dan dengan demikian kita bisa diandalkan dalam hidup bersama ini. Oleh karena itu Paus dalam hari Minggu komunikasi sedunia ini saudara dan saudari mengajak kita semua untuk bijak memanfaatkan semua alat komunikasi yang ada dengan baik, supaya kita bisa menenun kisah yang baik untuk dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasakan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan saudara dan saudari. Nah, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengar bagaimana komunikasi yang terjalin dengan baik sekali antara Yesus dengan Bapanya di sorga. Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga bagi kita sekalian pengikutnya, bagi kita sekalian yang mengimani Dia. Dalam komunikasi melalui doa itu, Yesus memohonkan agar kita juga satu sama seperti Dia, satu dengan Bapa di sorga. Kita yang adalah miliknya juga adalah milik Bapa di sorga. Diharapkan supaya tetap bersatu dalam kasih, jalinan kasih itu saudara dan saudari. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan, ruang komunikasi yang luar biasa mendalam buat kita dalam membangun relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita, supaya lalu kemudian kisah hidup yang kita bagikan adalah kisah hidup yang mendamaikan dan menenteramkan. Secara khusus kita diajak untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang adalah Tuhan kita memberikan contoh harus berdoa. Kita juga diajak untuk memberikan ruang di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita untuk berdoa, membangun relasi yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Berbicara mengenai doa, saudara dan saudari, gampang, tetapi tidak mudah buat kita untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Ada banyak orang yang lalu kemudian begitu sulit untuk membagi waktunya dengan Tuhan untuk berdoa. Ada yang berdoa juga hanya ala kadarnya, saudara dan saudari. Ada yang diberikan waktu 24 jam dalam sehari, 5 menit dalam sehari dia tidak berikan untuk Tuhan. Nah, ini saudara dan saudari yang terkasih, pertanyaan untuk kita, adakah ruang, adakah waktu, adakah saat bagi kita di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita
untuk berdoa kepada Tuhan atau tidak. Ada juga saudara dan saudari yang terkasih, di dalam doa yang ada adalah litani permohonan. Orang lupa untuk bersyukur atas segala rahmat yang telah diperoleh. Isinya hanya permohonan. Tentu itu juga, saudara dan saudari, saya tidak mengatakan bahwa itu keliru, tidak. Tetapi dalam doa, selain kita mengungkapkan permohonan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang telah kita terima. Hal lain yang juga bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini, saudara dan saudari, Tuhan Yesus berdoa untuk persekutuan banyak orang. Kita juga, saudara dan saudari, diajak untuk berdoa bagi kerukunan hidup bersama. Kita diajak untuk berdoa bagi orang lain, tidak hanya pentingkan diri kita sendiri. Kerap kali yang terjadi adalah itu. Kita hanya mementingkan diri kita hanya berdoa untuk kebutuhan kita, keinginan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita datang hanya berdoa, meminta pertolongan dan bantuan Tuhan. Sudah itu kita lupakan Tuhan, tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita jadikan hanya sebatas atau sejauh keinginan kita. Lebih dari itu, kita lupakan itu, saudara dan saudari. Oleh karena itu, mari di hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, yang disebut juga sebagai hari Minggu Komunikasi Sedunia, kita diajak untuk menenun kisah penuh kebaikan, penuh damai, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kita diajak membuat kisah yang membangun hidup bersama. Kisah-kisah itu adalah kisah yang penuh dengan cinta. Di tengah masalah COVID, saudara dan saudari, kerap kali yang terjadi adalah orang membagikan kisah yang menakutkan, bukan lagi memberikan spirit atau semangat bagi sesama saudaranya. Kita diajak untuk tinggalkan kebohongan dan kepalsuan. Kita diajak juga untuk tinggalkan kebiasaan ikut framing media, hanya mau forward aja cerita-cerita penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Mari tinggalkan itu. Kita bangun cerita yang menyemangati hidup bersama. Kita berdoa juga untuk kepentingan kita, dan jangan lupa untuk kepentingan orang lain. Tuhan menghendaki kita bersekutu, bersatu dengannya dalam kesatuan yang penuh dengan cinta. Kita diajak juga untuk membangun relasi penuh kasih juga dengan sesama saudara kita. Mari saudara dan saudari, kita lakukan itu. Sediakan waktumu untuk Tuhan. Jangan biarkan waktumu hanya berlalu untuk kepentingan dirimu. Jangan biarkan waktu yang diberikan Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita buka hati saudara dan saudari untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan saudari yang dimanapun saudara dan saudari berada, dengan berkat-Nya yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.